Selamat pagi, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Senin 26 September 2022. Kita akan mendasari hari ini dengan membaca firman Tuhan sebagai tuntunan kehidupan dan aktivitas kita sepanjang hari. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendasari hari ini dengan membaca firman-Mu sebagai pedoman hidup kami bersama. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong hamba-Mu, menolong jemaat-Mu, supaya kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan baik dan menjadikannya pegangan tuntunan dalam kehidupan kami, dalam kami bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab 1 Timotius pasal 1. Kita mulai baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Manusia baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Newton adalah seorang pria Inggris yang dikenal sangat bengis dan kejam, yang membawa budak-budak dari daratan Afrika untuk dijual seperti binatang dalam suatu pelelangan. Yang mengherankan, selain dia seorang yang bengis dan jahat, kasar, atau orang yang keras, tapi dia juga di satu sisi adalah orang yang menulis lagu Amazing Grace, lagu yang paling terkenal di kalangan orang-orang kulit hitam di seluruh dunia pada saat itu. Saat menulis lagu ini, Newton sudah menjadi manusia baru. Dia bukan lagi seorang yang bengis, seorang yang jahat, seorang yang kasar, yang menjual budak-budak Afrika itu, tapi dia adalah seorang pendeta yang berjuang menentang perdagangan budak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pria yang sama yang kita baca dalam surat Timotius yang pertama ini bernama Paulus. Dia adalah seorang dari Tarsus, tanah Kilikia, seorang penganiaya jemaat yang sangat ganas, sangat kejam, sangat bengis, seperti John Newton tersebut. Tapi yang mengherankan, pria ini juga giat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 22. Saat membuktikan Yesus adalah Mesias, Paulus juga rupanya saat itu sudah menjadi manusia baru. Dia bukan lagi seorang yang bengis, seorang penganiaya jemaat, seorang yang jahat, seorang pembunuh, tapi dia adalah seorang penginjil, seorang rasul yang bertobat ketika berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal dari John Newton dan Paulus ini yang selalu kita ingat, bahwa ia adalah pendosa atau orang yang paling berdosa,
Dan Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ayat yang 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ungkapan ini dikutip oleh John Newton dan juga oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dialah yang paling berdosa, bahwa dia adalah seorang pendosa, dan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dirinya yang berdosa atau orang-orang yang berdosa. Pengalaman John Newton dan Paulus ini adalah contoh bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi jemaat, atau bagi orang-orang durhaka yang kemudian percaya kepada Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, bagian B, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Seorang yang bengis, seorang yang jahat, itu menjadi contoh atas perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu, yang dikenal kasar, jahat, dan bengis itu, untuk menjadi pengalaman, menjadi pelajaran hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Mungkin kita bengis atau ganas di masa lalu, atau bahkan saat ini, namun kita dapat berubah. Kita dapat menjadi manusia baru yang bertindak seturut dengan kehendak Allah. Dan tentunya Bapak Ibu, kita bisa memperoleh jaminan hidup kekal ketika kita mau meninggalkan kebengisan, kejahatan, perbuatan-perbuatan tercela yang kita lakukan pada masa-masa lalu atau pada masa kini. Allah tentunya membuka tangannya untuk menerima kita. Satu tindakan perlu kita lakukan, yaitu datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Paulus dan John Newton, seorang yang bengis, seorang yang jahat, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekelam apapun kehidupan seseorang, Yesus mampu mengubahnya menjadi manusia baru. Sejahat apapun, sebesar apapun dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan mampu merubah semua itu, menjadikan kita manusia yang bengis, yang jahat itu menjadi manusia baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara sekalian, juga bisa menjadi manusia baru, meninggalkan hidup-hidup yang lama yang seringkali bertentangan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Kita menjadi manusia baru karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Aminkan ini dan akui bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang mampu mengubah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan pagi hari ini kami sudah dengarkan. Semoga cerita tentang Paulus dan John Newton ini mendorong kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar, yang setia dalam hidup ini. Manusia lama kami yang penuh dengan kekotoran, kenajisan, semoga dibaharui. Kami menjadi manusia baru yang tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan benar dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini bersama dengan jemaat-Mu dalam pekerjaan kami dan usaha-usaha kami. Semoga Tuhan menolong kami, menuntun kami. Kiranya kami senantiasa hidup dan bekerja hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan dan permohonan kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Sampai jumpa dalam refresh berikutnya. Selamat pagi. Salam.